nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65-75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal gitu ya, palpasi yang normal kayak gitu. Kemudian AGD juga. Ini ke gagal ginjal akut ya. Pokoknya yang gagal ginjal akut semua yang terkait hipoperfusi, penurunan perfusi jaringan, contoh ya tadi shock, tekanan darahnya turun, nadi meningkat, itu beresiko ke gagal ginjal, gitu ya, terkait itu. Kadang ditanya kayak gitu. Atau pasien mengalami pembedahan, oh ya seperti ini, pembedahan. Kalau pembedahan kemudian tanya ya resiko yang perlu diwaspadai, gitu ya. Di sini ada data urin, kemudian ada ini terkait GFR, maka ngarah-ngarah ke gagal ginjal akut. Oke, gitu ya. Tapi ada lagi pertanyaan, pasien gagal ginjal akut mengalami UDEM, kemudian dikasih lasik, gitu ya. Kemudian yang ditanya apa yang harus dikaji terkait nilai labnya. Kalau yang ditanya tentang nilai labnya dikasih lasik, apa yang harus dikaji? Ini jawabannya. Hiperkalemia, maaf, bukan kalsemia, punten. Kalium, ya, kaliumnya. Oke, kemudian pokoknya kalau pembedahan mau di muskulo atau di mana yang harus dikaji adalah ini nih. Tandanya ini. Tapi kalau ngarah ke perkemihan, cari yang ngarah ke gagal ginjal akut. Tandanya ini. Gitu ya. Gigi A. Oke. 6. Ini juga muncul. Jadi apapun pertanyaannya tentang ini, kepatenan AV fistul, arteriovenosa fistul, ya. Jadi kepatenan ini tuh dilihat dan didengar dengan dua. Di rabanya ada vibrasi, ini. Yang kedua ada bunyi bruit. Satu ini, duanya ada bunyi bruit. Bruit. Oke. Bukan duit ya, bruit. Ada bruit. Dua tadi jawabannya. Ya.
Jadi fistulanya paten itu tandanya hanya dua. Pertama, ada trill, ada vibrasi. Kedua, ada bunyi bruit. Oke, next. Uretritis. Ini nomor 7 enggak pernah ditanya. Kita next. 8. BPH. Oke, ingat kemarin tanda BPH adalah pengkajiannya. Pokoknya kalau BPH di vignette-nya belum mengecek pancaran urin, maka yang harus dicek adalah